Terima kasih Bang Afdal, terima kasih Ya. Mbak Asri. Mungkin saya agak sedikit menyimpulkan kalau dari ceritanya Mbak Asri, pertama perjalanan kelompok usahanya ini sangat berat, akhirnya pelan-pelan merayap, akhirnya bisa menjadi merambah ke usaha-usaha yang lain, ke usaha kuliner, usaha sembako, usaha home study, home industry, bahkan terakhir mau membuat semacam homestay untuk bidang pariwisata. Luar biasa. Satu hal juga yang kita patut acungkan jempol buat KSU-nya Mbak Asri adalah satu programnya yang menyatakan bahwa UMKM ini adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ya, menarik sekali. Satu hal juga tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Mbak Asri bahwa di awalnya mau mendirikan koperasi simpan pinjam, tapi akhirnya nggak jadi. Karena memang banyak koperasi simpan pinjam itu nggak berhasil karena nggak ada yang nyimpan, banyak kan yang minjam. Jadi KPP bukan KSP gitu katanya gitu. Baik, terima kasih Mbak Asri atas penjabarannya. Baik teman-teman semua, sekarang kita memasuki waktu untuk bertanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ke Pak Ari, Pak Didi, ataupun Mbak Asri. Untuk tahap pertama, saya berikan 3 penanya. Seperti yang tadi Pak Hari katakan, kita sebaiknya bertanya kepada fokus-fokus atas materi yang disampaikan oleh presenter. Ya. Jadi fokuslah kepada topik pembicaraan. Ini mohon maaf sebelumnya, ini perlu saya sampaikan supaya tidak menimbulkan overlap dalam acara diskusi ini. Untuk sesi pertama kami persilakan 3 pertanyaan. Silakan. Mbak, apa ya ini ya? Mas Satria ya? Ya, silakan kami persilakan Pak Satria, Pak Suyoto Rais, dan satu lagi mungkin siapa? Ya, Pak Satria dulu, dipersilakan waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan acara yang paling hebat ini. Ya. Khusus ke ini Pak Direktur Ari Satria, ini sama-sama Satrianya Pak. Punten, saya ingin tanya Pak, terkait dengan rencana atau strategi pengembangan UKM pasca COVID dikaitkan dengan Omnibus Law. Karena posisinya sekarang ini memang sangat menarik Omnibus Law, jadi saya selalu tanya kalau seminar itu apakah membantu UKM atau malah merepotkan, karena banyak informasi bahwa Omnibus Law itu adalah membuka keran seluas-luasnya untuk investor asing. Let's say itu adalah kapitalistik sehingga khawatir UKM tergerus. Makanya kenapa sebelum Omnibus Law itu jalan, makanya sekarang yang diguyur oleh pemerintah adalah UKM dengan bantuan-bantuan. Namun mungkin apa yang saya pikirkan keliru, mohon bantuan refreshment-nya Pak. Terima kasih. Ya. Ditampung dulu apa langsung jawab Pak? Anjanet mau tanya. Saya persilakan kepada teman-teman apa ditampung dulu atau mau langsung bertanya. Pak Ari gimana? Tampung dulu aja. Tampung dulu. Ditampung dulu ya. Oke. Ya. Pertanyaan kedua kami persilakan ke Pak Suyoto Rais. Mohon pertanyaannya langsung to the point. Terima kasih. Silakan Pak Suyoto. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa dari ketiga narasumber kita. Satu pertanyaan mungkin lebih ke Pak Ari, tapi yang lain juga silahkan kalau ada ide terkait coaching dan penjaminan ke UKM yang akan ekspor. Saya beberapa kali membawa buyer Jepang ke Indonesia, tapi jujur aja kadang-kadang kecewa setelah melihat dapur. Misalnya kalau kita ke plantation, waktu saya membawa calon buyer kokoa, ternyata di situ itu petaninya banyak sekali dan antara ladang satu dan lainnya beda standar dan lain-lain. Kita nggak bisa menjawab pada saat ditanya gimana untuk memastikan quality dan quantity-nya kalau standarnya beda-beda. Terus satu lagi, pada saat kita mau membantu ekspor ke Jepang, di sana standarnya kan tinggi sekali, misalnya residu pestisida harus 0,01 ke bawah, terus kemudian nggak boleh ada foreign material sekecil apapun meskipun tanah atau bahkan yang kadang-kadang nggak terlihat. Nah itu kalau sampai kedeteksi di sana, semua harus dimusnahkan.
biasanya biaya itu ditanggung oleh buyer. Sehingga dari sisi buyer, kalau nggak ada yang menjamin UKM, kadang-kadang buyer itu malas untuk bertransaksi dengan UKM-UKM kita. Jadi selain coaching, sampai ke dapur juga perlu penjaminan. Dalam hal ini kira-kira siapa atau bagaimana mungkin peran pemerintah, mungkin ada instansi lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Yoto. Mbak Janet mau bertanya. Ya, silakan Pak Ibu Armia. Silakan Ferry. Ibu. Ya. Oh, maaf. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum semua. Ya, Mas Ari, saya mau bertanya karena kebetulan saya memang membantu untuk promosi atau penjualan di Restu Mande. Ya, alhamdulillah kalau untuk legal dokumen bahkan untuk ekspor kami sudah lengkap sampai ISO 9001, HCCP juga sudah lengkap semua. Namun kami terkendala. Contohnya seperti kami pernah diundang untuk ikut tender haji, tapi di sana yang saya agak kaget itu tiba-tiba di akhir acara tersebut adalah Ibu silakan kalau mau ikut tender datang langsung ke Dubai sehingga di sana lihat muasasah. Nanti cek katanya mau ikut tender sama ITCP di sana juga, ITPC di sana juga. Namun sebenarnya yang kami inginkan adalah bukan hanya soal kami bisa datang ke sana, namun prosedurnya itu juga tidak diberikan gitu, tidak diinfokan. Kami datang ke sana itu bertemu siapa, sehingga harus ada semacam pengawalan gitu loh. Sehingga itu membuat kami agak sulit gitu kalau untuk ada ekspor atau apa. Tapi alhamdulillah kalau untuk bumbu kami udah ke Dubai sudah sampai. Cuma ya itu kadang-kadang kami itu hanya butuh infonya saja, harus bertemu siapa atau siapa karena itu yang tidak terinfokan akhirnya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reri pertanyaannya. Karena ini sudah 3 pertanyaan, kami mohon kiranya kepada presenter untuk memberikan responnya. Boleh kalau misalkan di samping Pak Ari, mungkin nanti Pak Didi atau Mbak Asri mau menambahkan, silakan. Saya persilakan untuk Pak Ari Satria dulu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Jonet. Untuk Mas Satria, ini namanya sama, kita satu marga. Kalau untuk Omnibus Law, terus terang saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti karena memang ini masih dalam tahap pembahasan di DPR, begitu kan. Dan kita tahu bahwa dengan COVID ini pembahasannya juga di pending dulu, begitu. Untuk Omnibus Law. Jadi hasil akhirnya memang kita belum tahu akan seperti apa, begitu. Tapi yang intinya sih, setahu yang saya tahu dari teman-teman di Dewan Perwakilan juga tidak semuanya berjalan pembahasannya juga tidak berjalan dengan tidak mulus-mulus banget gitu karena memang suara-suara yang seperti Mas Satria juga tadi sampaikan juga menjadi concern dari teman-teman di Dewan juga gitu. Jadi bagaimana bisa melindungi usaha dalam negeri dari terpaan dari investor asing yang akan masuk di Indonesia. Jadi saya belum bisa jawabnya, nanti mungkin kalau misalnya saya sudah ada informasi lebih detail tentang hasil akhir pembahasannya mungkin saya bisa share ke Mas Satria gitu ya. Satu. Terus kalau Mas Suyoto ini tentunya kalau urusan penjaminan ini terkait juga dengan Bu Reri apa Bu Arimia sih bajaknya? Bu Reri. Bu Reri ya. Bu Reri khusus untuk produk yang berbasis untuk pangan atau misalnya F&B untuk produk farmasi ataupun untuk produk kosmetik itu yang harus itu kan adalah dari sisi sertifikasinya Mas Suyoto, gitu ya. Jadi karena dengan sertifikat tersebutlah kalau misalnya dia sudah ada ISO atau sudah ada sertifikat organik atau sertifikat GMA-nya, Good Manufacture Good GAP ya, Good Agricultural Practice ya kalau untuk produk pertanian. Practice ya. Something like that lah begitu. Itu sertifikat itu sebenarnya yang harus bisa menjamin. Oleh karena itu para petani-petani
di di seluruh Indonesia. Tadi saya tertarik dengan presentasinya Bu Asri bahwa ini peran koperasi ini sangat penting, dan juga tadi presentasinya Mas Didi begitu ya. Para UKM ini saya sih menyarankan tidak berdiri sendiri-sendiri begitu loh. Jadi mereka bergabung dalam satu komunitas, apakah itu koperasi atau apa begitu, yang bisa bertindak sebagai penjamin begitu. Koperasi inilah yang mensubmit untuk sertifikasi yang dibutuhkan apapun produknya begitu ya, dan bisa untuk menjadi penjamin untuk quality maupun quantity-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman UKM ini berdiri sendiri-sendiri, udah dia UKM sendiri-sendiri pula begitu ya, sedih bener gitu loh. Jadi saya sih menyarankan teman-teman UKM ini bisa bergabung dalam satu komunitas atau satu perkumpulan atau koperasi yang bisa secara bersama-sama membangun usaha mereka. Mas Hari, kalau Mas Hari masih di sini, saya cuma usul aja, mungkin kita di Kapija ini mesti bikin database UKM kita nih Mas Hari nih. Itu, dan apa yang kita bisa bantu buat mereka kalau misalnya ke depannya. Saya nggak tahu apakah memang udah ada di kepalanya Mas Hari untuk bisa mengembang di bidang ekonominya untuk di Kapija ini. Nanti mungkin Mas Hari bisa itu. Tapi saya cuma terlintas aja terpikir dengan adanya Mas Didi dan sebagainya mungkin kita bisa bersama-sama mengembangkan komunitas UKM yang ada di Kapija ini begitu loh. Jadi tadi kan Mas Hari bilang bahwa kita suatu saat akan pensiun bla bla bla, tapi mungkin jadi dengan sudah dimulai dari sekarang mungkin kita bisa melakukan persiapan untuk bisa berkembang lebih baik. Untuk Bu Reri tadi, kalau untuk tender haji itu ranahnya ada di Kementerian Agama. Betul. Ya, bukan di Kementerian Perdagangan begitu. Jadi cuman kita selalu memberi masukan-masukan, kayak untuk tahun ini saya nggak tahu nih apakah haji tahun ini akan tetap berjalan apa enggak, tapi sebelum Covid ini sempat kita melakukan rapat-rapat, kita ingin kalau tender itu kan ada semacam buat para peserta tender syarat-syarat yang dipenuhin gitu ya. Betul. Dari sisi penyediaan konsumsi untuk para jemaah kita yang ada di Tanah Suci. Kita tuh ingin memasukkan kepada para vendor-vendor yang akan mendaftar untuk haji itu bahwa sedapat mungkin bahwa mereka menggunakan komponen-komponen produk Indonesia gitu. Betul. Kemarin itu yang tahun lalu itu yang ada di nomenklatur mereka hanya menyebutkan bahwa harus bercita rasa Indonesia. Nah, tapi akhirnya yang menjadi suppliernya itu banyak dari Thailand, dari Vietnam, dari Vietnam gitu, karena cuma cita rasa Indonesia begitu. Sementara yang kita pengenkan adalah harus produk-produk Indonesia begitu, tidak hanya bercita rasa Indonesia, tapi memang harus produk-produk Indonesia. Nah, cuman sekarang kesiapan produk Indonesia itu sendiri seperti apa? Kemarin kami juga sempat bicara dengan Badan POM, karena Badan POM-nya di Saudi Arabia itu juga mensyaratkan hal-hal spesifik tentang produk-produk makanan yang harus masuk ke wilayah mereka, walaupun itu untuk konsumsi haji Indonesia, tapi karena itu masuk ke wilayah Saudi Arabia, jadi peraturannya harus mengikuti peraturan Badan POM-nya Saudi Arabia. Oleh karena itu kita pengen agar kalau sudah di-approve oleh Badan POM Indonesia, itu automatically bisa diterima oleh Badan POM-nya Saudi Arabia. Jangan sampai produk-produk kita nanti yang masuk harus dites lagi di sana atau bagaimana. Jadi itu terus terang kemarin sebelum Omnibus Law kita sudah sempat rapat intensif pada bulan-bulan Februari, cuman agak tertunda gara-gara COVID ini begitu. Nah, untuk informasi Bu Reri, silakan hubungin ITPC kita aja Bu untuk pendampingan. Begitu ya. Ya, kalau misalnya memang butuh nomor teleponnya, saya akan bisa segera sampaikan nomor teleponnya dan namanya. Iya, boleh. Terima kasih, Mas Ari. Gitu. Cara saya itu dulu, Mas Jonet. Ya. Terima kasih kepada penanya dan juga panelis yang telah memberikan responnya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit, maka olehnya sekiranya masih ada pertanyaan, saya memohon ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa jadi tambahan pertanyaan berikutnya. Kami persilakan. Bang Jonet.
Ya, Bang Afdal. Ya. Ya, silakan Bang Afdal. Oke, makasih Bang Jonet. Ya. Pertanyaan saya untuk Mas Ari adalah sekarang ini kan lagi sering dibahas di Pak Erlangga Hartarto ya sebagai wakil dari pemerintah tentang new norma ya, Mas Ari. New norma artinya hal-hal yang nanti akan menjadi booming, akan menjadi sebuah pilihan selama dan khususnya pasca COVID ini. Gitu. Nah, bagaimana Mas Ari melihat dari sisi kebutuhan atau usaha UKM, usaha-usaha apakah yang akan booming atau bisa memenuhi atau sesuai dengan situasi yang ada pasca COVID ini. Gitu. Kemarin Bang Ano ada men-share tentang hasil surveinya Hasil Nielsen. Ada beberapa usaha gitu ya. Cuma dari sisi katakanlah pemerintah, bagian dari pemerintah, mungkin Mas Ari punya masukan atau gagasan apa untuk di-share ke kita semua. Terima kasih Bang Jonet, Mas Ari. Terima kasih Bang Afdal. Mungkin saya memohon satu pertanyaan mungkin untuk Pak Didi atau Mbak Asri. Ada satu pertanyaan lagi supaya nanti kita pas selesai di jam 12. Nggak ada ya. Baik, kalau gitu karena pertanyaannya Jonet. Ya, ini Bang Haka mau bertanya. Silakan Bang Haka. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tanya, mungkin saya sedikit tanggapi yang tadi Pak Aris Satria mention ya, di mana Kapija bisa memfasilitasi teman-teman yang di UKM juga, paling tidak di lingkungan kita, paling tidak nanti melihat pasar Jepang apakah bisa kita lakukan itu. Tambah lagi kita juga sudah punya niat kerjasama dengan Pak Suroto untuk IJ Bennett. Saya pikir memang kita akan mencoba ke sana. Makanya kita mulai dengan hal-hal yang paling kecil. Seperti yang basar online yang kita lakukan ini sebetulnya adalah kita ingin menjaring teman-teman yang kita punya potensi ini siapa sih. Cuman kalau boleh jujur teman-teman Kapija ini semuanya MMK semua gitu, malu-malu kucing semua gitu. Punya usaha promote gitu. Saya juga heran sendiri. Padahal sebetulnya pakailah hal-hal seperti ini untuk kita mempromosikan kita punya kemampuan. Karena nggak ada hal yang bisa kita banggakan selain yang kita miliki. Nah ini saya pikir karena nantinya kita akan mencoba menjaring, membuatkan satu database tentang ini semua. Saya ingin bertanya ke Pak Aris Satria, ke Bang Aris Satria, sebenarnya dua hal. Satu, karena kalau saya lihat tadi penjabaran dari Bang Didi sama Kak Asti itu kan kalau kita lihat benar-benar sesuatu yang sangat kontras. Yang satu ngomongin masalah teknologi, ya kan? Saya lihat software yang dikuasain sama Bang Didi ini luar biasa gitu kan. Bagaimana udah bicaranya digital marketing gitu kan. Udah bicaranya e-commerce gitu. Udah bicaranya sesuatu yang sangat advance gitu kan. Di satu sisi Mbak Astri kita bicara masih di level yang sifatnya pemberdayaan ekonomi di level petani, di level katakanlah budidaya kerupuk dan segala macam. Tapi bukan berarti ini tidak ada titik temu. Bagaimana dua kutub ini bisa menjadi titik temu yang luar biasa. Yang saya mau tanya sebetulnya ke Bang Ari, khususnya mungkin juga saya tanggapan dari para pelaku, khususnya Mbak Astri sama Bang Didi, kesulitan apa sih yang dihadapi dalam konteks kita ingin melakukan satu konteks ekspor? Karena saya akuin bahwa pemerintah di sini kan biasanya menjadi fasilitator. Tapi apakah pemerintah juga melihat ada satu gap yang cukup besar, masalah eranya sekarang ini sudah bicara e-commerce, bicara masalah digital marketing. Menurut saya, pengetahuan teman-teman di UKM ini tentang digital marketing ini masih sangat lemah. Mungkin Eurovia-nya sih oke gitu. Wah, kita harus bicara digital marketing, tapi sebetulnya digital marketing itu sendiri kurang nggak paham, sehingga waktu mereka berkompetisi di pasar regional maupun global, nggak cukup punya kompetisi yang cukup memadai gitu. Nah, bagaimana menurut saya peran pemerintah mengisi kekosongan ini, mengisi slot itu gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, kelemahan Indonesia selama ini adalah bicara masalah database. Apakah, mungkin saya tanya ke Bang Ari juga, apakah kita cukup punya masalah database sehingga pada saat negara tertentu memiliki
ingin punya mitra di Indonesia yang katakanlah bergerak di industri sawit, kita sudah punya database yang cukup memadai, sehingga akan sangat terjaring gitu. Filterisasi terjadi di sana gitu. Begitu juga sebaliknya, begitu kita mau mengekspor, kita juga tahu negara-negara mana yang butuh apa, kualifikasi seperti apa, dan itu menurut saya salah satu kekuatan yang harus kita miliki. Saya rasa itu dua hal yang saya ingin tanyakan ke para pembicara, termasuk mungkin tanggapan dari Bang Didi maupun Kak Asri, kendala apa gitu. Kalau katakanlah teman-teman ini ingin orientasinya berubah menjadi orientasi ekspor, perlu apa dari pemerintah menurut saya itu. Terima kasih Bang Dedet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hari. Baik, kami persilakan, monggo siapa dulu, boleh Pak Ari? Ya. Pak Ari dulu mungkin ya. Menjawab Mas Afdal, ini tentu saja kira-kira sektor apa yang akan survive atau akan booming di pasca COVID ini. Kami juga sedang melakukan semacam identifikasi, tapi yang ada di kepala saya ini terus terang masih pendapat pribadi karena ini belum apapun yang terjadi, sektor-sektor yang terkait dengan basic needs itu pasti akan tetap dicari. Ya, baik itu apakah itu produk makanan minuman ataupun ya pokoknya basic needs. Tapi dengan sedikit twist, dengan sedikit perbedaan seperti disampaikan tadi, kalau tadinya orang beli makanan itu ya yang penting rasanya enak begitu ya. Tapi pasca COVID ini tentunya concern akan kesehatan, akan higienis dan sebagainya, kebersihan itu akan menjadi sangat meningkat. Jadi tentunya teman-teman UKM juga harus menyadari hal ini. Jadi itu yang terjadi. Lalu kita tahu bahwa kita sudah hampir 2 bulan ini dalam tanda kutip terkurung di rumah masing-masing gitu ya. Saya cuma membayangkan by the time COVID ini selesai, kira-kira Mas Afdal pengennya ngapain gitu. Pasti kita akan langsung ingin dalam kata jalan-jalan lah gitu ya, menikmati apa yang ada di luar gitu. Mungkin ada yang kepikiran, aduh gue pengen ke Bali, gue pengen kemana segala macam. Nah, saya walaupun memang sekarang industri pariwisata ini terpuruk, tapi saya memperkirakan bahwa di saatnya nanti COVID ini selesai, justru yang akan boomingnya adalah industri pariwisata, karena orang akan refreshing lah gitu ya, dari 2 bulan di rumah terus begitu. Yeah. Nah, terus apa yang terkait dengan industri pariwisata tersebut, tentunya kalau kita itu adalah dari industri buah tangannya, oleh-olehnya, handicraftnya dan sebagainya. Jadi itu yang mesti dipersiapkan juga dari teman-teman yang mungkin bergerak dalam UMKM gitu. Jadi begitu juga misalnya kulinernya udah kangen mau ke Palembang, udah mau kangen untuk nyobain dan sebagainya begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang pastinya akan menjadi peluang di pasca COVID ini. Kalau tadi menanggapi Mas Hari, Bang Hari, ada satu adalah kalau tadi Bu Asri itu dari sisi supply-nya nih, penyiapan UMKM-nya untuk bisa siap begitu kan, teman-teman di koperasi assist dibimbing oleh teman-teman. Sementara kalau dari tempatnya Mas Didi ini dari sisi bagaimana memarketingkannya begitu. Jadi memang harusnya ada satu keterkaitan yang sangat erat gitu. Karena kalau misalnya yang di digital promotion kan oleh Mas Didi ini juga barang-barangnya tidak baik, tidak bagus, juga dari sisi supply yang tidak bagus, tentunya tidak akan jalan. Gitu. Jadi dua-duanya itu menjadi satu keharusan untuk bisa kita mengawinkan. Kalau misalnya memang Kapija bisa mengawinkan nih antara potensi yang ada UKM yang ada di Kapija, alumni Kapija dengan platform yang ada Mas Didi, tentunya akan sangat bagus begitu. Lalu tentang tadi saya sampaikan pada saat presentasi saya adalah banyak UMKM ini yang tidak terinformasi dengan baik apa saja program-program pemerintah yang bisa mereka manfaatkan, baik program pemerintah maupun program CSR-nya pihak swasta. Jadi kadang-kadang saya tuh melihat misalnya kita ke pameran Inacraft atau ke pameran kerajinan lainnya, sama seperti tadi Bang Hari sampaikan acara kita di Kapija,
4L gitu ya. Kok UKM-nya lu lagi gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan saya coba berpikir tadi kalau misalnya UKM itu memang berdiri sendiri akan sulit dia untuk mendapatkan berbagai informasi karena dia juga berpikir untuk berproduksi begitu. Oleh karena itu peran seperti koperasi atau perannya fasilitator seperti tempatnya Mas Didi ini menjadi sangat penting untuk sebagai pemberi informasi kepada UKM-UKM itu untuk dari berbagai fasilitas yang ada. Jadi Bu Asri juga tadi sudah sampaikan bahwa di koperasinya mereka sudah memanfaatkan skema-skema pembiayaan dari CSR dan itu bisa dimanfaatkan oleh anggota-anggota koperasi. Kalau bayangkan kalau UKM ini berdiri sendiri, makanya kebersamaan atau komunitas-komunitas yang disampaikan tadi Mas Didi juga sampaikan bahwa di Cina ada 18.000 desa ekspor begitu ya. Pasti itu kan ada yang mengkoordinirnya, pasti teman-teman UKM di sana juga tidak berdiri sendiri gitu. Lalu untuk database memang ini sangat menjadi kelemahan kita Mas Hari karena even di platform seperti Alibaba itu semua UKM atau semua pengusaha itu kan bisa memposting produk mereka di sana. By the time buyer luar negeri mencari produk Indonesia, mereka ingatnya Alibaba, lalu mereka browsing di situ. Tapi ternyata banyak juga pengusaha-pengusaha kita yang abal-abal yang memposting produknya di sana begitu ya. Jadi dan nanti kalau misalnya mereka sudah komplain tuh bayarnya komplainnya ke pemerintah, ke KBRI maupun ke Kementerian Perdagangan begitu. Kita sih memanfaatkan stok kami dari Kementerian Perdagangan, berusaha memanfaatkan tadi teman-teman di ITPC dan atas perdagangan untuk bisa menggather reputable exporters. Kemarin minggu lalu saya juga rapat dengan Pak Dirjen Bea Cukai, karena Bea Cukai juga butuh data-data dari reputable exporters. Karena traders maupun exporters yang terdaftar di Bea Cukai itu ada lebih dari 30.000 atau 40.000 dari seluruh Indonesia. Tapi yang masuk reputable exporters itu cuma sekitar 700-an, Bang. Reputable itu artinya mereka bayar pajaknya bagus, mereka mengikuti semua peraturan pemerintah dan sebagainya, itu mendapatkan jalur hijau di Dirjen Bea Cukai. Nah, tapi itu angka 700 compare with berapa puluh ribu itu sangat kecil gitu. Kita pengennya at least 50% dari eksporter kita itu menjadi reputable. Nah, sebagian dari reputable exporter itu datanya bisa didapatkan dari kami, database-nya. Karena kalau misalnya sudah ngomongin eksportir, kami ini di Kementerian Perdagangan ini di hilirnya begitu ya. Kalau teman-teman dari Kementerian Koperasi dan UKM itu kan mungkin di hulunya begitu kan. Tapi by the time apakah dia reputable atau tidak, barangnya bagus atau tidak, itu sebenarnya database-nya ada di tempat kami dan itu sebenarnya bisa diakses. Tadi di slide terakhir saya ada semacam customer service center tadi bisa di-share untuk mendapatkan, dan itu tidak hanya untuk reputable exporters tapi juga reputable importers. Kadang-kadang UKM kita juga pengen cari pembeli begitu ya. Tapi pembeli di luar juga banyak yang abal-abal gitu ya. Barang udah dikirim, bayaran kagak dikirim gitu kan. Nah, tapi dengan data yang ada di kami, yang kita gather dari perwakilan kita di luar negeri, kita harapkan itu minimal sudah terkurasi dengan baik lah data-data tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan data yang baik, itu kalau perkara database semua kementerian mungkin punya database masing-masing, tapi kalau untuk terkait dengan ekspor dan import itu tentunya ada di kami. Saya rasa itu Bang Hari yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Didi atau Pak Ibu Asri menambahkan sekitar 5 menit. Waktu kita soalnya sudah habis. Ya, silakan Pak Didi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Hari. Menarik sebetulnya ungkapan dari Pak Hari tadi bahwa ada customer service untuk ekspor dan lain-lain. Memang sepanjang pengetahuan kami di lapangan, hampir semua UKM itu tidak bisa ekspor sebetulnya. Jadi mau dilatih seperti apapun sebetulnya, mereka tuh nggak punya resource, baik secara capital market, modal, tenaga, anything, legal, dokumen, yang lain-lain, untuk ekspor. Itu akan sangat sekali.
saya berkaca sama teman-teman di Thailand sebetulnya, jadi ada semacam House of Export. Jadi House of Export ini yang membantu si UKM tadi untuk belajar dari awal, tapi konsepnya bukan training, dia handle sampai dari detailing order, sampai ke how to package, bagaimana standarisasi, sertifikasi, semua segala macam. House of Export ini yang jadi semacam gate kita, gate UKM untuk bisa langsung ekspor. Karena kalau nggak begitu dari awal, pola ekspor kita nggak akan berubah. Dan reputable tadi hanya 700, terus kemudian kita hanya punya 1.000. Bayangkan dengan tadi yang baru satu startup jadi 18.000, terus kemudian di Alibaba kita punya 3 juta importer ke Indonesia, itu kan dahsyat sekali loh. Bahwa hal-hal yang menarik sebetulnya bahwa UKM kita tadi sekali lagi nggak bakal bisa naik kelas. Makanya butuh tadi, kenapa Mas Hari misalkan digital marketing, itu yang kita karena itu yang akan mengakselerasi. Kalau UKM kita dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar jadi digital marketing, belajar currency yang lain-lain, itu akan berat buat mereka. Harus ada pihak ketiga yang membantu mereka. Ya syukur udah ada Bukalapak, ada yang lain-lain, tapi itu nggak cukup. Harus lebih banyak. Kita punya pendamping-pendamping, mahasiswa-mahasiswa yang bisa membantu mereka untuk melakukan training, melakukan workshop, bahkan sampai membantu mereka untuk ekspor. Startup-startup kami yang di lapangan, kebetulan kita bekerja sama dengan teman desa hari ini, ada 350 desa di 35 kota kabupaten yang dibantu untuk melakukan pendampingan produk mereka bisa dijual ke market, termasuk langsung ekspor. Jadi ada kelapa yang kita ekspor langsung, kemudian ada kakao, ada kopi, ada kita bantu mereka juga untuk ekspor kepiting, terus kemudian dari Aruna, startup Aruna bantu di beberapa pulau luar untuk ekspor ikan-ikan rajungan yang lain-lain. Dan ini menjadi menarik sebetulnya karena UKM-nya cukup tadi, seperti Ibu Asri itu, produksi aja. Terus kemudian ada tugas lain, ada pihak lain yang ngebantu untuk melakukan ekspor. Karena kalau Bu Asri suruh ekspor, itu effortnya akan sangat besar sekali. Dan sampai istilahnya, mohon maaf misalkan, mungkin generasi kedua Bu Asri yang bisa bantu gitu. Kalau Bu Asri sendiri yang lain-lain agak berat. Makanya pameran-pameran di luar, yang lain-lain, itu kemudian nggak berhasil dan nggak sukses. Karena apa? Karena pada fase selanjutnya, kita nggak mampu ketika ada order, misalkan UKM kita nggak punya kemampuan untuk kapasitas produksi. Tadi orang Jepang udah lihat lokasi kakaonya, problemnya di continuity-nya, di sertifikasinya, masalah di pergudangan, perizinan, akan sangat banyak. Makanya saya mengusulkan hanya ada satu House of Export yang handle hand-to-hand langsung ke si UKM sampai barangnya diterima dan dibeli sama buyers di luar. Karena kalau udah komplain balik misalkan, UKM kita tuh nggak ngerti zero defects gitu loh. Zero defect UKM kita nol sama sekali, nggak mengerti sama sekali. Dan ini harus dilatih benar-benar sama pemerintah, sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman yang lain. Karena hal-hal seperti ini penting banget. Begitu barangnya udah sampai di luar, tiba-tiba komplain, ya kan? Kita harus kena kena charge yang mahal. Makanya zero defect itu juga harus jadi salah satu di luar kemampuan produksi, kapasitas perbankan, permodalan yang lain-lain. Ini menjadi sangat problem banget, makanya dibutuhkan tadi House of Export Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis. Atau Mbak Asri masih ada mau yang diomongin? Ada sedikit waktunya ditambah sama admin itu. Boleh, ditambah tuh sama Pak Afda, katanya ditambah. Monggo Mbak Asri kalau mau menyampaikan pendapatnya. Mari. Halo, tes. Ya, halo. Masih bisa ditambah? Mungkin saya menambahnya sedikit. Memang seperti yang Pak Didi tadi katakan, betul di lapangan. Bahkan kami kemarin mengirimkan untuk tepung temulawak dan sedikit gula semut dan lain sebagainya itu hands to hands. Jadi kami ada pendampingan di sana. Karena memang dari segi ilmu, dari segi pengalaman yang kurang dan dari segi pendanaan, itu kami memang belum berani untuk akses ke sana. Ada teman saya yang memang kemarin berhasil, itu langsung datang dari NGO, kelihatannya dari Australia, langsung datang pendampingan, pendanaan dari mereka, kemudian sampai kepada
kriteria bahan dan barang itu datang langsung ke lokasi, itu baru bisa berjalan. Jadi mungkin saya menambahkan ke sana ataupun mungkin kalau kemarin kami diisyaratkan dari dinas untuk mengikuti kegiatan seminar-seminar dulu. Jadi mungkin planning ke depannya kami akan berjalan seperti itu, tapi mohon nanti ada bimbingan, dampingan, dan lain sebagainya. Kalau hanya untuk menjual sekedar ke luar negeri bisa, tapi untuk kontinuitasnya ini yang kami rasa sulit. Mungkin tambahannya segitu. Ya, terima kasih Bu Asri. Akhirnya audiens semua, waktu juga sudah habis. Diskusi kita terkait masalah bisnis UKM dan peluang ekspor sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua dan terutama kepada audiens presenter utama Pak Ari, Pak Didi, dan Ibu Asri. Namun sebelum ditutup, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan terkait diskusi ini. Apa yang dilakukan UMKM ini memang bisa merupakan jadi ancaman, tapi di lain pihak juga bisa menjadi peluang. Ancaman sudah pasti jelas karena COVID pandemi ini masih berlangsung, ya, dan salah satu yang paling terkena dampaknya adalah UMKM. Peluang, terus kita memanfaatkan peluang-peluang seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Asri, Pak Didi, dan juga Pak Ari, ya. Mungkin kedepannya kita juga harus membuat satu kebijakan-kebijakan atau yang memudahkan kepada para UMKM, terutama terkait masalah pelatihan. Pelatihan kepada UMKM untuk lebih melek terhadap digital marketing, terhadap e-commerce, dan sebagainya. Mungkin ini nanti bantuan dari Pak Ari untuk membantu UMKM yang nanti akan menghubungi Pak Ari. Saya kira begitu. Saya kira itu kesimpulan sedikit yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi, akhirul kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tepuk tangan. Foto. Oke, foto ya, bentar ya. Di-on-kan videonya. Ya, silakan videonya di-on-kan. Kita mau foto bareng. Siap. Oke. Mas Chandra nih belum nih, Mas Chandra. Bang Zain. Mbak Adis. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada ini slide kedua tampilan kedua nih. 1, 2. Oke, Bang Jonet. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semua sekali lagi Pak Dr. Ari Satria, Pak Didi, dan Ibu Asri Pamungkas, dan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu di next session ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Basri, thank you Basri. Terima kasih semua. Amut. Ya. Amut, terima kasih. Kangen nih. Ya.